Shalom Godly Woman. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif yang menggugah iman kita dan tentunya akan membuat setiap kita yang menyaksikannya memuliakan Tuhan. Banyak nilai histori dan buah-buah iman yang akan kamu temukan dari kisah ini. Jadi tonton video ini ya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan update kisah inspiratif lainnya. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an, masa Orde Baru, dan saat itu bangsa kita sedang dilanda krisis moneter. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di sebuah desa kecil. Mereka memiliki 4 anak perempuan yang usianya hanya berjarak 1-2 tahun. Dan saat itu, sang istri sedang mengandung satu-satunya anak laki-laki mereka. Selain mengajar, sang suami memproduksi kerupuk dan menjadi reseller produk-produk herbal. Sang istri setiap harinya bekerja merawat pasien. Walau demikian, penghasilan suami dan istri ini tidaklah berimbang dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Kebutuhan harian untuk makan dan minum, cicilan rumah, biaya pendidikan anak-anak, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain yang belum bisa terpenuhi. Namun, di balik segala kebutuhan dan juga keterbatasan mereka, ada satu nilai lebih yang mereka miliki, yaitu Tuhan. Mereka keluarga yang sangat mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Setiap hari mereka berdoa, beribadah pada Tuhan. Walaupun dalam kondisi krisis, mereka tetap dapat memuji Tuhan, bernyanyi dan bersukaria. Hingga satu ketika, "Pak, sebentar lagi anak kita akan lahir. Bagaimana terkait biayanya ya Pak? Mama bisa hutang ke teman Mama dulu Pak untuk berjaga-jaga." Tenang ya Ma, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Segala sesuatu sudah Ia sediakan. Kita terus berdoa agar proses persalinan berjalan lancar ya Ma. Waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa hari persalinan pun semakin dekat. Namun tak disangka, di saat sang istri masih dalam kondisi bekerja, tiba-tiba ia mengalami kontraksi dan memilih untuk segera berangkat ke rumah sakit bersalin terdekat. Mendengar kabar itu, sang suami segera meninggalkan pekerjaannya dan segera menuju ke rumah sakit bersalin tersebut. Saat dokter kandungan memeriksa bukaan jalur keluar bayi, terdapat sedikit kendala sehingga menyebabkan harus operasi sesar. Mendengar berita ini, sang suami hanya berpikir, yang terpenting istri dan anaknya selamat. Masalah biaya bisa dicari dan diupayakan. Singkat cerita, sang istri sudah siap memasuki ruang operasi, namun sebelum itu mereka berdoa bersama dan memohon pimpinan Tuhan. Operasi berjalan dengan lancar, kondisi istri maupun anaknya baik, dan terlebih biaya operasinya gratis. Tuhan memakai sang dokter untuk menolong sang suami dan istri ini. Tidak lama setelah masa operasi, mereka pun diperbolehkan untuk pulang. Usia anak laki-laki ini sudah menginjak 1 minggu kehidupan. Namun saat itu di malam hari ketika sang istri sedang menggendong anak laki-lakinya, dia tidak merasakan detak jantung maupun hembusan nafas anaknya. Sang istri pun panik dan segera memanggil suaminya yang baru saja mau beristirahat sepulang bekerja. Dengan tanggap dan sikap beriman, sang suami mengambil minyak kayu putih, kemudian mengusapkannya di area dahi, hidung, dan dada putranya. Sang istri dan salah satu anak perempuannya hanya bisa menangis dan berdoa
Kemudian sang suami berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan anak ini pada kami. Ia adalah milik-Mu dan Engkaulah yang telah memberinya hidup. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, hai anakku, sembuh dan hiduplah kembali. Tak lama setelah itu, terdengar tangisan yang begitu kencang dari anak laki-laki mereka. Onge! Onge! Puji Tuhan, Pak, anak kita hidup kembali. Hingga hari ini, putra mereka terus hidup bertumbuh dalam kondisi yang sehat, kuat, berprestasi, dan memiliki profesi yang baik. Namun terlebih dari itu, ia bertumbuh menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa mujizat yang Tuhan kerjakan atas keluarga ini. Dan saya percaya masih banyak kisah luar biasa lainnya yang Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Dia. Kadang rasanya mustahil, ini sulit atau berat rasanya untuk kita pikul. Tapi Tuhan ingin agar kita selalu mengandalkan iman dan mengizinkan Dia bekerja. Jika kamu terinspirasi dengan kisah kehidupan ini dan ingin mendengar kisah inspiratif nyata lainnya, silakan subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat, sahabat, dan keluarga kamu. Agar mereka terbangun dalam kasih, iman, dan pengetahuan mereka akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.